got so fucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, I'm Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasmari Tomarbun dari Prodi Sosiologi Stafbook 2022 dengan NIM 2209010023. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis salah satu contoh masalah pembangunan di negara berkembang, yaitu khususnya di negara Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan dengan dosen pengampu Pak Rahman Malik. Selamat menyaksikan teman-teman. Adapun judul yang akan saya bawakan pada video kali ini adalah masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Adapun alasan saya memilih judul ini karena permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena saya sendiri ingin mengetahui bagaimana masalah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, yaitu melalui berbagai referensi jurnal maupun penelitian yang sudah saya baca. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dan di masa yang akan datang, masyarakat itu jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan. Nah, di mana pada era masa kini, perencanaan pembangunan itu seolah-olah menjadi kegiatan utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai modernisasi. Nah, adanya keinginan untuk membuat negara modern, hal inilah yang kemudian semakin digalakkan adanya kegiatan pembangunan khususnya di Indonesia. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian diterapkan dalam berbagai hal seperti pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna untuk menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia ini. Nah, semisal adanya pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, ekonomi. Nah, salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah adanya indeks pembangunan manusia atau disingkat dengan IPM, di mana IPM ini diukur melalui dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan standar hidup yang layak. Dan kita tahu bahwa hal ini tentunya didorong karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh dari globalisasi. Nah, tapi pada kenyataannya, maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan itu belum sepenuhnya mampu menyejahterakan bangsa dan negara Indonesia, di mana pembangunan di berbagai sektor itu juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan itu belum bisa ditanggulangi dengan baik. Nah, dan bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Dan sehingga perencanaan dan program pembangunan itu belum dapat menanggulangi yang namanya kemiskinan di negara Indonesia. Selain itu juga munculnya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah, dan justru kemiskinan ini menjadi salah satu masalah yang serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Dan kita tahu juga ya bahwa masalah kemiskinan ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan dengan serius. Padahal upaya pemerintah telah
telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional maupun internasional. Tapi pada hakikatnya hingga saat ini kita tahu sendiri bahwa belum ada keberlanjutan sistem penanganan kemiskinan, di mana berdasarkan data Biro Pusat Statistik atau BPS, itu pada tahun 2005 ada 35,10 juta jiwa penduduk masih berada pada garis kemiskinan. Kemudian pada tahun 2006 angka kemiskinan itu menjadi 39,5 juta jiwa. Nah, artinya jumlah penduduk miskin itu bertambah 3,95 juta jiwa. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, di sini saya akan menyimpulkan ya beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas pada video ini. Nah, adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di negara Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dan yang ketiga, ada mengapa maraknya perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi yang namanya kemiskinan di negara Indonesia. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia. Baik, berikutnya itu ada tujuan. Nah, adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu terhadap kualitas pembangunan manusia atau IPM tadi di negara Indonesia. Nah, serta mengetahui mengapa masih maraknya perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia sendiri, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Nah, adapun tujuan lain untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Berikutnya ada metode. Nah, adapun metode yang saya pakai dalam menambah data untuk menggali berbagai informasi terkait materi kemiskinan ini adalah saya menggunakan metode studi literatur. Nah, studi literatur ini artinya metode dengan cara membaca berbagai referensi jurnal maupun penelitian orang lain, kemudian menelaah dan mengolah data tersebut menjadi tambahan data dalam pembuatan video ini. Nah, berikutnya itu ada bagian pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas mengenai kemiskinan. Jadi, pembangunan manusia itu merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup masyarakat, di mana kemiskinan itu membuat suatu penduduk kehilangan atau mendapatkan keterbatasan untuk mensejahterakan hidupnya atau mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia di suatu daerah, di mana kemiskinan sendiri adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Nah, kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan adanya rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik itu berupa kebutuhan sandang, pangan, dan lain sebagainya. Di mana kemiskinan ini biasanya terjadi karena masyarakat tidak mampu memberdayakan potensi dirinya secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya secara mandiri. Baik, berikutnya itu ada kajian teoritis. Jadi terkait topik ini saya menggunakan dua teori. Yang pertama itu masyarakat marginal, dan yang kedua itu bahwa kemiskinan ini berkorelasi atau berhubungan dengan teori lumpen proletariat. Tapi di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai masyarakat marginal. Baik, yang pertama itu ada masyarakat marginal. Nah, marginal itu berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya marginal, yang berarti adanya jumlah atau efek yang sangat kecil. Nah, atau bisa juga dikatakan bahwa marginal itu adalah suatu kelompok orang atau kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dimana bisa juga disebut bahwa kelompok marginal ini adalah kelompok masyarakat
prasejahtera. Dalam hal ini, masyarakat marginal itu disebut sebagai sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik itu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dan budaya yang tidak mendukungnya, di mana orang-orang yang tergolong dalam kelompok ini adalah orang-orang yang berstatus sebagai buruh, petani, pedagang kecil, dan kaum miskin perkotaan. Nah, di mana dalam hal ini masyarakat marginal itu disebut sebagai sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat. Nah, di mana David Berry mengatakan bahwa kelompok marginal ini merupakan suatu situasi di mana orang bercita-cita atau berkeinginan pindah dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain, akan tetapi ditolak oleh keduanya. Nah, di sini saya mengambil beberapa contoh yang tergolong sebagai masyarakat marginal, di mana yang pertama itu adalah komunitas pemulung. Nah, kita ketahui ya bahwa definisi pemulung dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang yang memulung, memanfaatkan barang bekas atau dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang yang komoditi. Nah, selain itu, memulung diartikan mengumpulkan barang-barang bekas yang terbuang sebagai sampah untuk dimanfaatkan sebagai bahan produksi dan lain sebagainya. Nah, dimana sedangkan menurut Lawrick dan Rempe bahwa pemulung itu diartikan sebagai pekerja sektor informal yang datang secara individual atau berkelompok yang berasal dari desa sebagai kaum migran yang bekerja sebagai pekerja sektor informal, di mana mereka termarginalisasi secara ekonomi, secara politik, dan secara sosial. Adapun profesi sebagai pemulung ini mengumpulkan barang-barang bekas merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat marginal, suatu komunitas yang dalam masyarakat itu diberi stereotip orang kotor dan tidak dapat dipercaya. Komunitas pemulung yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah komunitas pemulung. Terkait permasalahan indeks pembangunan manusia, saya ambil di sini contoh dari salah satu data statistik ya, yang menunjukkan bahwa terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Nah, dengan adanya akibat dari putus sekolah tadi, bahwa anak-anak ini lebih memutuskan atau lebih memilih menjadi pengamen, pengemis, main-main, dan di mana tidak jelas arah perkembangannya. Nah, yang berikutnya itu ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan Indonesia. Nah, indeks pembangunan manusia ya, atau sering disebut sebagai Human Development Index adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. Nah, di mana IPM ini adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada 3 indikator. Nah, yang pertama itu ada kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan yang layak. Nah, yang berikutnya tuh atau yang ketiga itu ada maraknya perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi yang namanya kemiskinan, khususnya di negara Indonesia. Nah, kemiskinan sendiri itu adalah sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Nah, oleh karena itu, kemiskinan ini lebih tepat disebut sebagai perangkap kemiskinan atau deprivation trap, di mana ada 5 unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait satu sama lain. Itu yang pertama adanya ketidakberdayaan, adanya kerawanan atau kerentanan, adanya kelemahan fisik, dan adanya kemiskinan, dan yang terakhir itu adanya isolasi. Nah, jadi munculnya kemiskinan itu juga diakibatkan oleh adanya bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan atau dependensi terhadap negara-negara maju atau negara modern. Jadi dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang itu selalu bergantung pada negara-negara lain. Nah, jadi dengan adanya ketergantungan seperti ini, akhirnya kemiskinan yang telah
mendarah daging dalam masyarakat marginal telah menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan yang dijalaninya, dimana sehingga kemiskinan itu dipandang sebagai kebudayaan yang umumnya terwariskan dari antara generasi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan kaum marginal yang kebanyakan berprofesi sebagai pemulung, sebagai pengemis, dimana kemudian profesi mereka itu terwarisi kepada anak cucu, sehingga menjadikan kehidupannya itu sukar untuk keluar dari yang namanya garis kemiskinan. Nah, dan yang terakhir pada pembahasan ini itu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan khususnya di negara Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahun itu meningkat, dan menurut data statistik tentang tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2006 ada sebanyak 39,90 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2005 yang jumlah penduduknya itu mengalami peningkatan 3,95 juta jiwa. Masyarakat itu masih berada pada garis kemiskinan. Nah, jadi ada dua faktor yang penting untuk menyebabkan adanya kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama itu program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin saja. Dan yang kedua itu adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri, sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Nah, adapun dari penjelasan saya tadi bahwa dapat saya berikan kesimpulan ya bahwa pada dasarnya maraknya perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah belum bisa mengatasi dan menghilangkan yang namanya kemiskinan. Dan jika dilihat dari realita atau fenomena yang terjadi, justru sebaliknya, jumlah kemiskinan itu semakin meningkat. Dan adanya ketidakmerataan pembangunan itu dianggap sebagai salah satu faktor pemicu pembangunan di Indonesia itu tidak berkembang. Kemudian untuk saran yang bisa saya sampaikan ya bahwa selain pemerintah yang memiliki cara untuk mengentaskan kemiskinan, masyarakat itu sendiri juga harus memiliki cara sendiri untuk memadukan antara program pemerintah dan program dari mereka sendiri agar pembangunan dalam suatu tempat itu bisa berkembang dan bisa mengurangi yang namanya kemiskinan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jika ada kesalahan baik dari tutur kata